Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Salah satu alasan timnas kita semangat, Bong. Kita punya pemain ke-12 ini, supporter pemain ke-12. Ngeri antusias masyarakat Indonesia ini nonton timnas lawan Australia ini. Kita lihat komen dulu. Kita negara kaya yang jadi pertanyaan nanti, kalau di Indo supporter Arab hadir nggak ya? Mungkin ada, tapi tidak seberapa pasti itu supporter Arab. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi ya tidak seberapa. Tadi kalau kita lihat supporter Australia juga sedikit sekali itu. Yang dominasi itu tuan rumah itu. Ini after match ini ya. La Grande Indonesia. Mau tidak tambah semangat memang biar capek, hilang capek bos. Ini kalau sampai kita lolos Piala Dunia nanti, aduh, tidak tahu lagi euforia ini seperti apa. Pasti lebih gila dari yang sekarang. Ini saja kualifikasi ini susah seperti ini, apalagi kalau misalkan kita lolos Piala Dunia, itu pasti lebih gila lagi. Gimana rasanya punya kiper jago? Gimana rasanya? Itu Senang sekali, Indonesia Bang. yang dikawal Martin Paes ini kayak nggak ada celah, Cok. Dan gelar Man of the Match memang sangat Asli, layak untuk betul. Martin Paes. Wow. Kalian lihat. Saya pikir Kelvin Verdong itu yang dapat predikat Man of the Match, Kalian tapi lihat Martin langsung Paes ya. disalamin oleh Presiden kita, Pak Jokowi. Boom, kalian bisa lihat 8,1. Nggak bisa berkata-kata lagi, Cok. Gila Kelvin Bang Verdong Paes mendapatkan 8,1, nilai Cok. tertinggi dalam pertandingan tadi. Begitu juga Kelvin Verdong yang bermain sangat luar biasa dan mendapatkan nilai 8,1. Sumpah ya, aku nggak kebayang kalau misalnya bukan Bang Paes yang jadi kiper kita tadi. Ya maksudnya bukan menyepelekan kiper lain seperti Hernando, Nadeo, dan Adi Satrio. Iya, tapi kita bisa sama-sama lihat apa yang dilakukan oleh Martin Paes tadi itu di luar nalar, guys. Itu benar-benar semua gerakan penyelamatan dia tuh impossible semua. Ya Betul. kalau manusia normal itu harusnya udah masuk, udah gol. Tapi oleh manusia yang satu ini itu nggak jebol, guys. Dan ternyata gini rasanya kalau kita punya kiper kelas dunia. Sekali lagi kami fans timnas mengucapkan ribuan terima kasih buat Martin Paes yang udah bermain sepenuh hati. Semoga Laga debut juga dia main bagus, Man of the Match. Sekarang lagi Man of the Match, memang gila Martin Paes ini. Tidak salah pilih negara dia ini. Pertandingan Indonesia versus Australia di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir dengan skor imbang 0-0. Sepanjang pertandingan Australia tampil dominan. Serangan-serangan mereka begitu membahayakan gawang Indonesia. Untungnya Nah ini yang buat tadi kita jantung itu Indonesia hampir punya Martin terlepas. Paes. Beberapa kali peluang-peluang Australia berhasil digagalkan oleh Martin Paes. Melihat performa Martin Paes selama pertandingan, kayaknya dia bakal jadi man of the match di pertandingan ini. Karena berakhir imbang, Indonesia kini masih bertahan di posisi 4 klasemen grup C. Meski imbang, tapi saya puas dengan hasil ini dan tetap bangga dengan timnas Indonesia. Karena bukan hal mudah untuk mengalahkan Australia. Melihat pertandingan tadi, dari 1 sampai 10 berapa rating yang kamu berikan untuk penampilan Indonesia? Tulis di komen. Kalau bisa kita kasih rating mungkin 8,5 lah. Ya, karena agak kurang dalam bertahan. Bukan bertahan tapi menyerang ya. Agak kurang dalam menyerang, transisi dari bertahan ke menyerang itu agak kurang. Tapi secara permainan Indonesia bagus kok. Ini kita lawan negara yang rank FIFA-nya itu ada di
20-an ya rank FIFA-nya, sedangkan kita ada di 133. Nah, gap-nya itu jauh sekali, tapi kita bisa mengimbangi Australia, itu sudah sesuatu sekali. Jadi kalau kita mau kasih rating di 8,5 lah, itu sudah ya luar biasa lah untuk sekelas Indonesia, negara underdog yang ada di grup neraka Di ini. balik Martin Paes dan Jai Idris yang tampil bagus banget di 2 pertandingan lawan Arab dan Australia, ada Calvin Verdong yang bagus banget juga mainnya. Verdong ini padahal di 2 Betul, pertandingan iya. perannya berbeda-beda. Di pertandingan pertama lawan Arab dia menjadi salah satu dari 3 bek tengah. Di pertandingan kedua menjadi wingback, tapi penampilannya masih bagus banget. Kok gambarnya ini? Nah, ini baru mirip Dia bisa multi possession fajarnya dia. Indonesia. Mantep banget. Di balik Martin Paes dan Jai Idris yang tampil bagus banget di 2 Untungnya ada Calvin Verdong, ada J. Itzes, ada Rizky Ridho. Jadi pertahanan Indonesia itu sangat-sangat solid sekali. Pasti solid kalau ada mereka. Australia, satu poin yang krusial. Secara ranking memang ini bagus, ini patut diapresiasi. Tapi coba kita lihat ke aspek sepak bolanya. Bahwa sudah 9 naturalisasi di starting 11, kita masih main bertahan menghadapi Australia. Kita masih mengincar 1 poin. Nah, itu yang perlu dipertanyakan tuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kalau memang pelatih hebat, maka lawan siapapun dengan naturalisasi sebanyak itu, kita bisa mencoba meraih kemenangan. Jadi, ya kalau dibilang secara matematika kita apresiasi, tetapi secara sepak bolanya, saya sih belum melihat ada sesuatu yang impresif gitu dari terutama STY. Oke? Kita lihat besok pasti akan ada komen seperti itu dari orang tadi. Oke? Sudah saya curiga dari awal, itu sindir siapa tuh. Teman-teman simpulkan sendiri lah. Nah, ini Martin Paes andalan, dia pasti gocek striker yang pernah dia lawan nih. Kemarin lawan Arab Saudi itu gocek juga, gila. Ini sekarang lawan ini Australia, dia gocek juga strikernya Australia. Itu bikin orang jantungan itu. Memang Martin Paes memang gila. Kalau yang jadi kiper Hernando udah berapa kosong ya? Mungkin ya 3-0 lah. Man of the match adalah Martin Paes, cuy. Yo, karena dia bermain bagus malam ini, berapa kali save dia ya. Pantas dia dapat predikat man of the match Martin itu. Paes yang berhasil menjadi aktor penyelamat Indonesia dari kekalahan menghadapi Australia. Bermain di kandang Gelora Bung Karno, Indonesia harus puas bermain 0-0, dan ini hasil yang positif juga untuk Indonesia. Walaupun kita tidak berhasil meraih poin sempurna, tapi kita menyatatkan clean sheet pertama di round 3 untuk partai kali ini. Yang jelas di pertandingan lain ada Arab Saudi yang menang 2-1 atas Cina dan menjadi peringkat pertama saat ini mungkin sebelum Jepang bermain melawan Bahrain nanti. Tapi dalam persegi pertandingan memang pertandingan ini dikuasain oleh benar-benar dari kubu Australia. Kita seperti kehilangan kemampuan untuk menyerang. Walaupun permainan kita sangat kurang maksimal di babak pertama dan di babak kedua ketika Witan dengan Tom Hai serta Pratama Arhan masuk, mulai sudah ada perubahan, kita melakukan serang-serangan berbahaya. Namun kembali masih bisa dihalau oleh pemain lini tembok besar Cina, yaitu Soutar. Mungkin temboknya Australia sangat luar biasa penampilan Soutar kali ini. Tapi kita sempat cetak beberapa peluang yang sebenarnya bisa dikonversikan jadi gol. Ada satu momen di mana Marcelino itu membawa bola dan Calvin Verdong itu lari dari sebelah kiri. Andai saja Marcelino bisa melihat Calvin Verdong yang posisinya kosong, itu agak jauh dengan wingbacknya Australia. Jadi kalau seandainya Marcelino lihat Calvin Verdong kemudian bolanya di crossing ke sana atau terupas, saya pikir itu bisa jadi gol dari Calvin Verdong. Karena Calvin Verdong ini dia punya akurasi shooting itu ya lumayan bagus. Jadi sebenarnya kalau saja ya teman-teman, tapi ini kan sudah lewat ya. Seandainya Marcelino bisa lihat Calvin Verdong, saya pikir Indonesia bisa menang 1-0. Dan juga ada beberapa peluang kok diciptakan oleh Indonesia. Tidak buruk-buruk amat, not bad lah. Martin Paes semua bergemuruh, asli bergemuruh Martin Paes. Semua bilang Paes. Siapa Semakin cinta yang sudah Paes setuju dengan ini Indonesia. Salah satu ya
momen terbaik di pertandingan Nah, hari ini yang saya bilang tadi. kita aja ya yang mungkin penonton dari layar kaca, yaitu anjir, itu kiri kosong. Nah, ini kalau misalkan dia kasih ke Calvin Verdong, dia terupas saja atau dia crossing, ya, crossing ke arah sini, ya, panah hitam ini, pasti bisa gol itu. Kemudian Calvin Verdong lari masuk kotak penaltinya Australia. Di sini pasti sudah ada Marcelino, ada si siapa? Nathan, kemudian ada Ragnar. Ini tambah 1 2 ini. Termasuk pemain tengah siapa ini? Mungkin si Wahyu atau siapa ini? Nah, ini kalau mereka misalkan menusuk ke arah kotak penaltinya Arab Saudi, ini bisa jadi gol ini. Kita ini backnya si Arab Saudi lagi. Australia 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kita jumlah pemainnya ini sama, ini bisa sebenarnya. Tapi dia lebih memilih over ke si siapa nih, si Ragnar Ortmaun. Tapi sudahlah, kita bermain bagus kok. Tapi ya itulah hasilnya di dalam sepak bola. Tidak selalu harus menang dan tidak selalu harus kalah. Pasti ada hasil imbang, teman-teman. Jadi semoga di babak berikutnya atau di pertandingan berikutnya lawan Bahrain nanti tanggal 10 bulan 10 kita main di Bahrain, main away, yaitu targetnya ya jangan lagi imbang, harus menang. Kemudian lawan Cina juga kita harus menang. Mau home atau away kita harus ya target menang. Supaya kita bisa kunci lah setidaknya peringkat 2 lolos otomatis. 3-4 kita ya, lanjut ke playoff ronde keempat, teman-teman. Jadi semoga mereka bisa bermain bagus lah, kita harapkan seperti itu supaya kita punya cita-cita Indonesia main di Piala Dunia bisa tercapai. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.